Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalin Sani dengan NIM 118 20614. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan melakukan suatu pengamatan mengenai osmosis kentang. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut yang tinggi. Sebelum melakukan pengamatan, kita perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu ada kentang kukus, kentang mentah, air, dan juga gula pasir. Dan alat yang akan digunakan yaitu ada 8 buah gelas ukur, timbangan, pisau, penggaris, sendok, dan juga talenan. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengupas dulu kentang yang sudah tersedia, baik itu kentang mentah maupun kentang yang sudah dikukus. Untuk mengupas kentang yang sudah dikukus itu harus pelan-pelan dan dengan hati-hati agar tekstur pada kentang tidak hancur pada saat pengupasan. Dan ini hasil dari tahap pertama, yaitu pengupasan kentang. Setelah kentang terkupas semua, maka tahap selanjutnya yaitu pemotongan kentang yang sudah dikupas sebelumnya. Kentang dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama, baik itu panjangnya, lebarnya, ataupun tingginya. Dapat dikira-kira saja ya, ini ukurannya sudah sama atau belum. Pada tahap ini perlunya kehati-hatian saat memotong kentang yang sudah dikukus. Kenapa? Karena tekstur kentang tersebut sangat mudah untuk hancur. Berbeda dengan kentang yang masih mentah, karena kentang yang masih mentah itu teksturnya keras ya. Dan ini hasilnya menjadi beberapa bagian. Ini dia kentang yang sudah dipotong-potong tadi. Ukurannya sama baik yang kentang yang sudah dikukus maupun kentang yang masih mentah. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran potongan-potongan kentang. Kentang yang sudah dipotong kemudian diukur agar semua potongan kentangnya memiliki ukuran yang sama, baik itu panjangnya, lebarnya, maupun tingginya. Perlunya ketelitian dan ketekunan pada tahap ini, karena kita harus mengukur 24 potongan kentang satu persatu. Pada tahap ini, kita mengukur 12 potongan kentang yang sudah dikukus dan 12 potongan kentang yang mentah. Pada tahap pemotongan ini juga bertujuan untuk mengetahui volume awal dan rata-rata volume awal. Hasilnya terdapat 12 potongan kentang yang sudah dikukus dan yang mentah. Selanjutnya kita akan membuat larutan sukrosa berkonsentrasi 0%, larutan sukrosa berkonsentrasi 10%, larutan sukrosa berkonsentrasi 20%, dan larutan sukrosa yang berkonsentrasi 30%. Di sini saya sudah menyiapkan gulanya, sudah ditimbang terlebih dahulu. Ini dia. Ada yang 10 gram, ada gula yang 20 gram, dan juga ada gula yang 30 gram. Mari kita membuat larutan sukrosa yang berkonsentrasi 10%, yaitu dengan mencampurkan gula 10 gram ditambah dengan 100 ml air. Ini air biasa ya.
Tuangkan air ke dalam wadah. Lalu aduk hingga homogen. Larutan sukrosa 10% siap digunakan. Kemudian kita membuat larutan sukrosa yang berkonsentrasi 20%, yaitu dengan mencampurkan 20 gram gula dengan menambahkan air 100 ml ya, sama kayak larutan yang sebelumnya. Tuang air ke dalam wadah. Lalu aduk hingga homogen. Kemudian kita membuat larutan sukrosa berkonsentrasi 30% dengan menambahkan gula 30 gram dengan air 100 ml. Tuangkan air ke dalam wadah. Aduk hingga homogen. Larutan gula berkonsentrasi 30% siap digunakan. Selanjutnya kita membuat larutan gula yang berkonsentrasi 0%. Kenapa 0%? Karena pada larutan ini tidak terdapat gula sama sekali, hanya air saja. Masing-masing larutan dibuat menjadi 2, untuk kentang yang sudah dikukus dan kentang yang mentah. Di sini sudah terdapat 8 macam larutan. Tahap yang selanjutnya yaitu kita memasukkan kentang yang sudah dipotong-potong sebelumnya ke dalam wadah yang berisi larutan. Setiap wadah larutan berisikan 3 buah potongan kentang. Semua berjumlah sama ya, baik itu kentang yang mentah maupun kentang yang sudah dikukus. Pada tahap perendaman ini, kita harus menunggu proses perendaman selama 30 menit dan 60 menit. Setelah menunggu 30 menit, pada tahap ini kita hanya mengamati keadaan kentang secara kualitatifnya saja. Setelah 60 menit, masing-masing kentang diangkat dan disimpan di atas tisu agar kentang mengering. Setelah itu, lakukan pengukuran lebar, tinggi, dan panjangnya pada setiap kentang, baik itu kentang yang sudah dikukus ataupun kentang yang masih mentah. Pada tahap ini juga perlu ketelitian ya saat melakukan pengukurannya. Pengukuran di sini bertujuan untuk menghitung volume akhir pada setiap kentang. Selanjutnya, hitunglah selisih rata-rata volume awal dan akhir setiap perlakuan kentang dalam berbagai konsentrasi larutan sukrosa. Berikut ini merupakan hasil yang sudah didapatkan setelah dilakukan pengamatan. Pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa kentang yang mengalami perendaman dalam larutan sukrosa terjadi penurunan volume. Mengapa demikian? Karena kentang mengalami osmosis yang disebabkan oleh adanya kandungan air
yang berada di dalam kentang lebih besar, sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang berkurang. Semakin tinggi konsentrasi larutan sukrosa, maka akan semakin berkurang juga volume kentang yang direndam pada larutan tersebut. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa atau konsentrasi 0% mengalami kenaikan volume atau tetap karena kandungan air yang ada di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan kenaikan volume pada kentang. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses osmosis terjadi pada kentang yang telah direndam pada larutan gula. Karena konsentrasi dalam sel kentang lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi air pada larutan gula. Sehingga zat-zat dari dalam sel kentang akan keluar ke dalam larutan tersebut dan menyebabkan tekstur kentang semakin lembut, ketebalan semakin menipis, dan volume semakin berkurang. Sekian pengamatan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.